wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu ya Ustadz yang dijadwalkan untuk mengisi kultum, kita isi terlebih dahulu. Temanya pada kultum kesempatan yang singkat ini saya beri judul yaitu tentang cinta kepada Allah. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu artinya cinta. Jangan ngomong cinta jika tidak tahu tentang cinta. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi kitabi al-mahabbatu hubbuka li syai'in. Jadi yang namanya cinta itu cenderungnya perasaan hati terhadap sesuatu. Misal kita cinta terhadap istri kita, pasti walaupun mulut tak pernah berkata, hati berkali-kali menyebutnya. Itu pasti. Namanya Sarwiti. Kita sebut Sarwiti. Dimanapun berada, Sarwiti tetap di hati, pasti. Itu yang namanya cinta. Tetapi anjuran Rasulullah yang saya sampaikan di mukadimah tadi adalah la yu'minu ahadukum hatta yakunallah. Tidak dikatakan seorang beriman sehingga dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada keluarganya, daripada hartanya, daripada manusia yang lain. Jadi ini perintah. Wajar jika manusia mencintai istrinya, mencintai hartanya, tetapi tidak wajar jika cintanya melebihi cinta kepada Rasul dan Allah. Allah juga sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. Sebagian manusia ada yang menjadikan tandingan kepada Allah. Oh, ini lebih naik lagi. Tingkatannya adalah cintanya hanya kepada Allah. Jadi yang lain hilang di hatinya. Makanya dilanjutin dengan ayat walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman asyaddu, cinta kepada Allahnya sangat besar. Tiap hari yang ia kerjakan apapun pekerjaannya bukan apa-apa karena cinta kepada Allah. Dan perlu kita ketahui, jika kita ibadah kepada Allah bukan karena cinta, itu tidak akan pernah kuat untuk beribadah. Hanya dengan cinta semuanya akan kuat. Lihat, orang-orang yang suka mancing, nggak berasa waktu itu.
Sehari semalam mancing itu, tahu-tahu subuh, tahu-tahu malam. Sehari semalam sudah di rawa, nggak berasa. Kenapa? Cinta. Ada lagi orang yang cintanya terhadap pekerjaan, dia kerja karena cinta kerjanya, nggak berasa waktunya. Oleh karenanya anjuran Allah dan Rasulnya, apa seharusnya yang kita lakukan itu hanya karena cinta. Ini adalah yang disebut oleh para ulama, yaitu ar-rijal, manusia-manusia pilihan. Di antaranya yang mencintai Allahnya sangat besar. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-a'malu ajnasul a'mal litanawu'i waridatil ahwal. Ajnasul a'mal, beberapa jenis pekerjaan manusia beda-beda yang kita kerjakan karena beda-bedanya waridah yang diberikan Allah kepada setiap insan. Beda, yang kita kumpul bersama di sini beda-beda pekerjaannya. Kenapa? Karena beda-bedanya waridah atau fadilah Allah yang diberikan kepada hati hambanya. Bukan posisi badannya ada di mana, bukan posisi pekerjaannya ngapain, tetapi posisi hatinya ada di mana. Sudah sejauh mana hatinya diluruskan, walaupun ada di mana tak pernah lupa dengan Allah. Ditambahkan lagi oleh seorang ulama, faman lam yashhad indahu aw qablahu faqad a'waza wujudul anwar. Seharusnya di setiap kejadian kita tak pernah lupa kepada yang menciptakan, kepada Allah itu. Jika manusia faman lam yashhad tidak bisa menyaksikan Allah indahu di sisi kejadian itu, tidak ingat kepada Allah, faqad a'waza, maka sesungguhnya mata batinnya ada yang rusak. Sudah jelas hadis Rasulullah menyampaikan, innallaha la yanzuru ila qulubikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat hartamu, jasadmu, walaupun jelek, hitam, hidup, bukan itu yang dilihat. Walakin yang duru ila qulubikum. Allah melihat hati kita semuanya. Jika hati itu misalnya bapaknya si ganteng, gagah, kaya, hatinya jelek mah Allah yang Maha tahu. Yang kedua, tadi kita orang menyaksikan, bersaksi bahwa tidak ada suatu kejadian tanpa kehendak Allah. Pada saat berbarengan kejadiannya, musibah dalam keluarga. Anak misalnya bandel, biasanya nggak berhenti istighfar tuh, astagfirullahaladzim, anak disuruh bandel. Padahal apa? Itu tuh ayat untuk kita supaya kita bisa lebih mendekat lagi kepada Allah. Au qablahu. Kalau indahu itu berbarengan, kejadiannya berbarengan. Kita diperintahkan harus ingat kepada Allah berbarengan. Musibahnya datang bareng, ingat kepada Allah. Ini posisi yang kedua, qablahu. Makanya disebut oleh salah seorang ulama, al-aqil sama al-ghafil. Al-ghafil idza asbaha, orang yang ghaflah, orang yang biasa, orang pada umumnya apabila dia bangun pagi, maka yang dia pikirkan, aku hari ini mau ngapain, begitu. Al-akil, orang yang berakal, orang yang hebat pemikirannya, idza asbaha, apabila dia bangun pagi, dia berpikir Allah akan menghendaki apa terhadapku pagi hari ini. Beda kedudukan. Oleh karenanya, sudah berapa lama ini? 14 menit. Oleh karenanya, perintah Allah dan Rasulnya
terus kita laksanakan supaya kita lebih dekat kepada Allah dan kita nanti dipanggil oleh Allah seperti yang dalam ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi sebetulnya kita sedang mempersiapkan diri untuk menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Tinggal introspeksi diri kita. Sudah sejauh mana laku kita terhadap Allah. Apapun yang diberikan Allah pekerjaan, bukan pekerjaannya sebetulnya, tapi hati kita, tujuan kita, niat kita. Tadi Allah panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Manusia bisa tenang enggak dengan adanya harta? Manusia bisa tenang enggak dengan keluarga? Itu adalah semuanya jalan untuk menuju Allah. Semuanya jalan. Harta bisa menjadikan dia tenang asal digunakan harta itu di jalan Allah. Keluarga bisa menjadi tenang asal keluarganya diajak menuju kepada Allah. Jika keluar dari jalan itu tidak akan pernah ketemu ketenangan itu. Makanya Allah panggil tadi jiwa-jiwa yang tenang. Kapan manusia merasa tenang? Allah yang sampaikan. Hanya satu manusia bisa merasa tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya mengingat Allah lah jiwa itu akan tenang, hati itu akan tenang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di awal, di tengah dan akhir tujuannya karena Allah. Karena salah satu keterangan menyampaikan wa min alamatin nujuhi fin nihayah arruju ilallahi fil bidayah. Salah satu ciri manusia selamat di akhir karena di awalnya niatnya bagus. Lihat orang-orang yang gagal di akhir berarti niat di awalnya yang salah. Kalau niatnya di awalnya karena Allah, pasti Allah bantu di akhir. Itu mah janji Allah. Jika tidak percaya dengan janji Allah, kufur. Benar. Itu menyangkut keimanan akidah itu. Janji Allah pasti benar. Inna wa'dallahi haqqun. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah untuk terus menuju mardhatillah hingga kita menjadi manusia pilihan Allah dan di dunia selamat, di akhirat masuk surga semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.